Ya, selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Oke, pada video kali ini Ibu akan menyampaikan materi baru KD 3.2 tentang struktur atom. Adapun tujuan pembelajaran bisa teman-teman perhatikan di sini. Oke, ada 4 bagian yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama tentang perkembangan teori atom, kemudian partikel penyusun atom, ketiga notasi atom, dan yang terakhir adalah isotop, isoton, dan isobar. Oke, kita mulai dari bagian yang pertama tentang perkembangan teori atom. Nah, jadi pendapat-pendapat tentang atom atau definisi atom ini sudah diungkapkan oleh berbagai ilmuwan dan filsuf. Nah, jadi teman-teman sebelum Dalton itu sudah ada filsuf yang bernama Demokritus, Plato, dan Aristoteles yang berpendapat tentang atom. Nah, tetapi kita di sini mulai dari Dalton. Kenapa? Karena kita mulai dari pendapat yang sudah berdasarkan eksperimen atau fakta penemuan gitu ya. Nah, jadi Dalton ini mendefinisikan atom sebagai bagian terkecil dari suatu zat yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Nah, modelnya seperti ini, teman-teman. Nah, modelnya seperti bola pejal. Nah, jadi Dalton menggambarkan atom itu seperti bola pejal. Kemudian teori atom ini diperbaiki oleh Thomson. Nah, pada waktu itu Thomson berhasil menemukan elektron melalui percobaannya, yaitu percobaan tabung sinar katoda. Berdasarkan hasil percobaan Thomson, Thomson mendefinisikan atom sebagai bola bermuatan positif di mana elektron-elektron tersebar di permukaannya. Nah, begitu ya. Kemudian teori atom ini terus berlanjut, terus berkembang, kemudian sampai ditemukannya teori atom Rutherford. Teori atom Rutherford ini berdasarkan pada percobaan Rutherford sendiri, yaitu penembakan sinar alfa terhadap lempeng logam emas. Nah, dari percobaan ini Rutherford berhasil menemukan inti atom. Nah, jadi dua ilmuwan sebelumnya itu mendefinisikan atom sebagai bola pejal, tetapi Rutherford ini mendefinisikan atom sebagai bola berongga, di mana terdapat inti atom yang ada di tengah sebagai pusat massa, dan elektron bergerak mengelilingi inti atom tersebut. Nah, begitu ya, jadi bisa diperhatikan perbedaan antara Dalton, kemudian ke Thomson, dan Rutherford. Nah, kemudian setelah Rutherford berkembanglah teori atom Bohr yang merupakan perbaikan dari Rutherford. Nah, pada teori atom Bohr sudah dikenal istilah kulit atom atau lintasan. Nah, jadi atom Bohr ini bedanya dengan yang Rutherford tadi, kalau yang Rutherford elektron bergerak tanpa lintasan atau acak, sedangkan untuk yang Bohr elektron bergerak mengelilingi inti pada lintasan atau tingkat energi tertentu. Nah, tingkat energi ini dinamakan sebagai kulit atom. Nah, jadi teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Nah, di sini elektronnya bergerak, teman-teman, mengelilingi inti yang bermuatan positif. Nah, jadi pada Bohr sudah ditemukan inti yang bermuatan positif. Kemudian teori atom Bohr ini terus berkembang sampai sekarang, sampai ditemukan teori atom modern atau mekanika kuantum. Nah, teori mekanika kuantum ini dicetuskan oleh dua ilmuwan, yaitu Schrödinger dan Werner Heisenberg. Nah, pada teori atom mekanika kuantum ini dikenal dengan istilah orbital. Apa itu orbital? Orbital merupakan daerah kebolehjadian terbesar ditemukannya elektron. Jadi daerah yang paling mungkin ditemukan elektron. Nah, kalau Ibu gambarkan di sini, yang titik-titik kuning ini, teman-teman, di sini. Nah, ini dinamakan sebagai orbital atau awan elektron. Nah, di sini awan elektron. Intinya di sini. Kemudian untuk perkembangan teori atom ini nanti akan ada tugas, yaitu tugas 3
Teman-teman silahkan membuat poster boleh, kemudian peta konsep juga boleh, ataupun komik ya, terserah, pilih tiga itu, salah satu dari tiga itu. Yang harus ada di dalam tugas tiga itu adalah teori atom dari Dalton sampai dengan modern, dilengkapi dengan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing teori. Dan jangan lupa untuk menyantumkan sumber referensinya. Nah, nanti lebih jelasnya bisa teman-teman perhatikan pada tugas 3. Kemudian kita lanjut ke partikel penyusun atom. Nah, di sini ada 3 partikel. Yang pertama proton, kedua elektron, dan ketiga neutron. Kalau disingkat PEN. Lambangnya P, E, dan N. Muatannya dari +1, -1 sampai dengan netral. Kemudian penemunya di situ ada Goldstein, Thomson, dan Chadwick. Nah, teman-teman yang diperhatikan di sini, proton. Penemu proton itu adalah Goldstein. Goldstein ya. Rutherford ini penemu inti atom. Sebentar. Nah, ini penemu inti atom. Jadi jangan salah ya. Kalau ada soal siapakah penemu proton, maka jawabannya adalah Goldstein, bukan Rutherford. Nah, begitu. Kemudian kita lanjut, nah di sini satuannya, muatannya. Oke, kita lanjut ke penemuan elektron. Elektron tadi ditemukan oleh siapa? Ditemukan oleh Thomson. Nah, ini percobaan Thomson. Penembakan sinar katoda. Nah, di sini ternyata ketika ditembak, sinar katodanya membelok ke arah kutub positif. Nah, pada yang bagian C di sini teman-teman. Nah, ternyata sinarnya membelok ke arah positif. Nah, berarti sinarnya bermuatan apa? Bermuatan negatif. Nah, jadi dari penemuan elektron ini, Thomson mencetuskan model atomnya. Kemudian, setelah menemukan elektron, Millikan melakukan percobaan menggunakan tetes minyak. Nah, dari percobaan ini ditemukan muatan dari atom dan massa dari elektron. Gitu ya. Jadi garis besarnya seperti itu. Teman-teman bisa nanti lebih cermati di modul atau dari referensi lain. Kemudian penemuan inti atom dan teori atom Rutherford. Nah, jadi teman-teman, Rutherford ini berdasarkan pada percobaannya. Apa itu percobaannya? Percobaannya adalah penghamburan sinar alfa. Jadi di sini diberikan unsur radioaktif di mana ditembakkan, ada yang diteruskan, ada yang dibelokkan, dan ada yang dipantulkan. Nah, bisa dilihat di sini ya. Jadi ini diteruskan, kemudian ini ada yang dibelokkan dan ada yang dipantulkan. Oke. Nah, dari percobaan ini diperoleh fakta bahwa ternyata di dalam atom terdapat bagian yang padat atau yang disebut sebagai inti atom. Nah, bagian yang padat ini merupakan pusat massa, sehingga tadi partikelnya bisa terpantul ketika mengenai pusat massanya. Gambarannya seperti itu. Kemudian kita lanjut ke notasi atom. Jadi disimbolkan, unsur itu disimbolkan sebagai ini, X, kemudian di bagian atas ada A dan bagian bawah ada Z. Apa itu A? A merupakan nomor massa. Nah, nomor massa. Nomor massa ini menunjukkan jumlah proton P ditambah dengan N. Kemudian Z merupakan nomor atom. Apa itu nomor atom? Nomor atom itu menunjukkan jumlah dari proton atau menunjukkan jumlah dari elektron, begitu ya. Kemudian jumlah dari neutron bisa kita cari menggunakan rumus A dikurangi Z atau massa atom dikurangi nomor atom. Nah, kita cermati di sini ada unsur karbon, di mana di bagian atas 12 ini dinamakan sebagai A atau nomor massa. Kemudian 6 di sini disebut sebagai Z atau nomor atom. Nah, kalau kita perhatikan pada unsur ini, kalau kita hitung P-nya berapa? P-nya proton. Proton sama dengan nomor
atom. Sama dengan berapa nomor atomnya? Oh, nomor atomnya 6, berarti 6. Kemudian elektron. Nah, elektronnya berapa? Oh, elektronnya juga sama dengan nomor atom. Berapa? Oh, 6. Kemudian N. N pakai rumus A dikurangi Z. Berarti 12 dikurangi 6. Jawabannya 6. Nah, begitu ya. Itu untuk atom. Kemudian ada istilah ion. Apa itu ion? Ion merupakan atom yang bermuatan. Nah, muatannya bisa negatif, bisa positif. Jika muatannya negatif dinamakan sebagai anion, dan jika muatannya positif dinamakan sebagai kation. Lalu bagaimana cara kita menghitung jumlah proton, elektron, dan neutronnya? Nah, kita menggunakan rumus ini teman-teman. Jadi pada ion yang berbeda dengan atom adalah jumlah elektron. Jumlah proton dan neutronnya sama. Nah, jadi misalkan di sini Ibu punya Li73, nomor atomnya 3, di sini yang bawah, sehingga proton dan elektronnya 3, kemudian nomor masanya 7, sehingga neutronnya diperoleh 7 dikurangi 3 sama dengan 4 ya, ini. Nah, kemudian kita hitung jumlah protonnya. Protonnya untuk yang atom Li itu protonnya 3, elektronnya 3, neutronnya 4. Nah, kemudian Li ini dapat membentuk ion. Ionnya adalah ion positif. Nah, kalau ion positif namanya apa? Namanya adalah kation. Nah, ketika membentuk ion positif, jumlah protonnya tetap sama, teman-teman. Nah, sama ya. Kemudian neutronnya juga sama. Nah, yang berbeda adalah jumlah elektron. Kita hitung jumlah elektronnya menggunakan rumus ini. Nah, ion sama dengan Z dikurangi muatannya. Z-nya berapa Z-nya? Z-nya adalah 3 yang bawah. 3 dikurangi muatannya adalah plus 1 di sini. Nah, berarti 3 dikurangi plus 1 sama dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Nah, bisa ya? Jadi yang berbeda hanyalah jumlah elektron yang di garis bawah itu ya. Untuk proton dan neutronnya sama, antara yang positif, antara dengan ion dan atom. Antara yang netral dengan yang bermuatan, yang berbeda hanyalah jumlah elektron. Kemudian kita lanjut ke isotop, isobar, dan isoton. Apa itu isotop? Isotop merupakan atom dengan nomor atomnya sama. Nah, jadi Z-nya sama. Kemudian Z sama, A beda ya, nomor masanya beda. Kemudian yang kedua isobar. Isobar adalah kebalikan dari isotop. Z-nya beda, A-nya sama. Nah, kita perhatikan di contoh teman-teman. Di sini yang bawah sama ya, artinya Z-nya sama, kemudian atasnya beda. Untuk yang isobar yang sama yang atas, 2424. Nomor atomnya beda, 11 dan 12. Paham ya? Kemudian isoton. Isoton berakhiran di N. Berarti dia neutronnya sama. Neutron sama. Nah, neutron tadi apa? Neutron dicari dari A dikurangi Z. Nah, kita perhatikan. 31 dikurangi 15 berapa? 16 ya. 32 dikurangi 16, 16. Oke, berarti ini sama. Artinya S dan P berisoton. Kita lanjut ke contoh soal teman-teman biar lebih paham. Yang pertama unsurnya nitrogen. Nah, kita diminta untuk menuliskan notasi. Kita tulis lambang unsurnya dulu. Nitrogen lambang unsurnya apa? Lambang unsurnya adalah N. Nah, nanti teman-teman bisa cari, bisa lihat lambang unsurnya pada tabel periodik unsur. Nanti teman-teman bisa cari di Google tabel periodik unsur, begitu ya, atau bisa juga beli juga ada teman-teman, murah ya harganya. Kemudian di sini nomor atomnya 7, nomor masanya 14. Nah, berarti kita taruh di sini bawah sebagai Z, kemudian yang atas sebagai A. Nah, berarti notasinya seperti ini. Kemudian jumlah proton, protonnya sama dengan 7 sesuai dengan nomor atom.
Kemudian elektronnya, nah karena dia netral, atom, artinya kalau atom itu netral, berarti elektronnya juga sama dengan nomor atom. Kemudian neutron berarti massa dikurangi nomor atom, 14 dikurangi 7 sama dengan 7, gitu ya. Nah kemudian lanjut ke nomor 2. Diketahui nomor atom fluorin adalah 9 dan nomor massanya 19. Nah, tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dari F. Oke, F. Atom F berarti dia netral ya. Kalau atom berarti dia netral. Atom F. P-nya berapa? P-nya 9. Elektronnya 9. Dapat dari mana? Dapat dari nomor atom. Kemudian neutronnya berapa? Neutronnya adalah 19 dikurangi 9 sama dengan 10. Paham ya? Kemudian ion F-. Nah, kalau ion kita menghitung jumlah elektronnya menggunakan ini teman-teman. Nah, oke, untuk yang ion F- di sini protonnya berapa? Protonnya sama, 9. Nah, kemudian elektronnya pakai rumus ini. Z-nya berapa? 9 dikurangi muatannya berapa di sini? -1. Oke, berarti kita tulis -1. Sehingga 9 ditambah 1 sama dengan 10. Begitu ya. Jadi elektronnya adalah 10. Kemudian netronnya sama. 19 dikurangi 9 sama dengan 10. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi paham? Yang berbeda hanya jumlah elektronnya. Ini 10, yang ini 9. Oke. Kemudian nomor 3 atau nomor terakhir. Kelompokkan atom berikut ke dalam isotop, isoton, dan isobar. Oke, isotop, isoton, isobar. Isotop berarti nomor atom sama. Isoton berarti neutron sama. Isobar berarti nomor massa sama. Oke, kita perhatikan di sini. Nomor atom yang Z-nya sama yang mana? Oh, ini Bu, ini 6, ini 6. Oke, berarti dia isotop. Pintar. Kemudian isoton. N-nya sama, artinya A dikurangi Z-nya sama. 14 dikurangi 6, 8. 14 dikurangi 7, 7. 13 dikurangi 6, 7. Oh ini Bu. Nah, antara N dan C saling isoton. Nah, kemudian yang terakhir adalah isobar, nomor massa, berarti yang atasnya sama. Oh ini ada 14 dan 14. Nah, berarti dia isobar. Paham ya? Jadi jawabannya adalah pasangan. Yang isotop adalah C14-6 dan C13-6. Yang isoton adalah N14-7 dan C13-6. Kemudian yang isobar adalah yang C14-6 dan N14-7. Nah, sampai di situ. Jika nanti teman-teman ada pertanyaan, silahkan boleh WA ke Ibu melalui nomor itu, kemudian juga bisa melalui email. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Cukup sampai di sini. Selamat pagi dan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.